pelatih asal Korea Selatan menjadi komoditi di negara-negara Asia Tenggara. Kesuksesan Shin Tae-yong menukangi timnas Indonesia pemicunya. Tim nasional di Asia Tenggara lainnya mulai mengikuti jejak timnas Indonesia dengan mendatangkan pelatih asal Korea Selatan. Sebutlah misalnya Malaysia. Setelah melihat timnas Indonesia berhasil dengan STY, Harimau Malaya ikut-ikutan mendatangkan pelatih asal Korea Selatan. Tak main-main, yang didatangkan adalah mantan bos Shin Tae-yong di KFA, Kim Panggon. Baru-baru ini timnas Vietnam yang memecat Philippe Troussier juga merekrut kawan lama Shin Tae-yong, Kim Sang-sik. Memangnya sehebat apa pelatih asal negeri gingseng? Mengapa timnas di Asia Tenggara mulai berduyun-duyun mendatangkan mereka? Berikut ulasannya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Eksodus pelatih Korea Selatan di Asia Tenggara menjadi semacam demam, dan itu terjadi bukan baru-baru ini saja. Ingat kan, sebelum dilatih Troussier, Vietnam lama dilatih oleh Park Hang-seo. Di level U23 pun, Vietnam juga pernah ditukangi oleh pelatih asal Korea Selatan bernama Gong Oh-hyun. Pelatih asal Korea Selatan juga pernah melatih timnas Kamboja dalam 2 periode, yaitu 2010-2012 dan 2013-2017. Timnas Kembang Kuburan dilatih oleh Lee Tae-hun. Timnas Timor Leste di level usia mudanya juga ditukangi oleh pelatih dari Korea Selatan. Orang itu adalah Kim Si-hwan yang melatih Timnas Timor Leste U16 tahun 2009 hingga 2010 dan Timor Leste U23 dari tahun 2017 sampai 2018. Harus diakui pelatih asal Korea Selatan canggih dalam melatih tim dari Asia Tenggara. Ada 3 nama yang setidaknya bisa menggambarkan betapa pelatih Korea Selatan sanggup untuk membawa timnas di Asia Tenggara meraih hasil positif. Ketiga nama itu adalah Park Hang-seo, Shin Tae-yong, dan Kim Panggon. Nama terakhir mungkin ada yang tidak setuju, namun diakui atau tidak, Panggon berhasil membawa timnas Malaysia untuk pertama kalinya mentas di Piala Asia. Hal yang juga dilakukan oleh Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Sementara Park Hang-seo telah membawa perubahan besar di timnas Vietnam selama ditukanginya. Selama itu pula Vietnam menjadi momok menakutkan bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya, tak terkecuali Indonesia. Park Hang-seo yang menyulam sepak bola Vietnam, ia sukses membangun kepercayaan diri dan pondasi yang baik bagi Vietnam. Sayang, ketika ia pergi, pasukan Nguyen hancur. Salah satu bukti yang menunjukkan supremasi pelatih asal Korea Selatan di Asia Tenggara adalah di Piala AFF 2022 lalu. Semifinal Piala AFF yang berlangsung awal Januari 2023 itu didominasi oleh pelatih dari Korea Selatan. Indonesia dengan Shin Tae-yong, Vietnam yang ditukangi Park Hang-seo, dan Malaysia yang sudah diambil alih Kim Panggon. Hanya Thailand yang waktu itu dilatih oleh orang non-Korsel, Mano Polking. Tingginya permintaan pelatih asal Korea Selatan bagi tim di Asia Tenggara sejalan dengan kualitas yang ditawarkan. Para pelatih dari tempat kelahiran Bae Suzy menawarkan kualitas yang bahkan disebut-sebut hampir sama seperti pelatih-pelatih di Eropa. Ini bukan soal asal ngomong doang. Ada sebuah studi yang dilakukan Yuna Hong dan Yi Ji-jong dari Ewha Women's University yang memperlihatkan bahwa pelatih asal Korea Selatan berdampak positif pada tim. Penelitian yang dilakukan terhadap 106 pesepak bola di K-League mengungkapkan bahwa kepelatihan yang transformasional dan berdampak positif pada kolektivitas tim mendorong partisipasi dan inovasi. Hal ini dipengaruhi oleh gaya pembinaan dari sang pelatih. Dari sana sedikit banyak bisa menjelaskan mengapa tim-tim dari Asia Tenggara termotivasi untuk mendatangkan pelatih asal negeri gingseng. Sudah kualitasnya hampir menyerupai pelatih Eropa, mampu berdampak positif, murah pula. Terlebih lagi di Asia sendiri, pelatih asal Korea Selatan dikenal fokus pada kerja keras,
kerja tim dan organisasi. Ciri khas ini efektif diterapkan bagi tim nasional yang hanya berkumpul beberapa kali saja dalam setahun melawan tim lain, namun ingin menciptakan suasana ala klub dan kemajuan yang pesat. Pelatih asal Korea Selatan juga sanggup melahirkan gaya permainan. Mengutip Nikkei Asia, para pengamat sepak bola di Asia Tenggara sepakat kalau tim nasional di sini perlu mengembangkan gaya bermain yang konsisten. Demi melakukan itu, salah satunya dengan merekrut pelatih yang tepat sesuai gaya yang diinginkan. Sejauh ini tidak banyak tim dari Asia Tenggara yang sadar dan sudah memiliki gaya permainan yang paten. Menurut ex-pemain timnas Singapura, Ramu Sasikumar, dikutip Nikkei Asia, hanya Thailand yang sudah mempunyai gaya bermainnya sendiri. Hal itulah yang membuat mau siapapun pelatihnya, timnas Thailand tetap sama. Memang ketika gaya bermain terbentuk, timnas di Asia Tenggara mestinya memeliharanya dengan baik. Nah, untuk melakukan itu, setelah melihat secercah kesuksesan dari seorang pelatih, jika ingin berkelanjutan seperti Thailand, federasi semestinya tidak hanya meningkatkan pendapatan tapi juga berinvestasi di akar rumput. Vietnam gagal membangun semua itu di masa keemasan Park Hang-seo. Negara lain, tak terkecuali Indonesia, perlu berkaca pada situasi di Vietnam. Namun perlu dipahami bahwa setiap pelatih punya pendekatan yang berbeda-beda. Maka dari itu, merekrut pelatih asal Korea Selatan juga menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua pendekatan taktik pelatih dari Korsel cocok. Vietnam menjadi sukses di tangan Park Hang-seo karena kebetulan pendekatan taktis yang dipakai Hang-seo cocok. Pelatih Unyu ini menerapkan pendekatan pragmatis dan lebih berani selama menukangi timnas Vietnam. Menurut analisis dari Akademi Sepak Bola PVF di Vietnam, Quan Tran Tu, pendekatan yang dipakai Hang-seo berhasil menutupi kelemahan para pemain timnas Vietnam. Sementara pendekatan santun ala Philippe Troussier justru menjadikan Vietnam lemah. Pola latihan keras khas pelatih Korsel juga tidak tepat di semua tempat. Timnas Indonesia dipaksa mengikuti porsi latihan keras Sinteyong. Untungnya itu baik dan berhasil meningkatkan mentalitas para punggawa Garuda. Di tempat lain, seperti Singapura, pola latihan keras tidak cocok. Para pemain timnas Singapura acap kali tidak nyaman dengan pola latihan keras dan tanpa basa-basi. Mereka justru nyaman dengan pendekatan yang lebih taktis dan sabar, alih-alih agresif dan barbar. Maka dari itu, ketimbang pelatih dari Korea Selatan, timnas Singapura memilih pelatih asal Jepang. Pelatih asal Jepang cenderung sabar dan lebih ke hal-hal teknis dan taktikal. Dari tahun 2022, timnas Singapura dilatih oleh pelatih asal Jepang, Takayuki Nishigaya dan Sutomu Ogura. Kehadiran para pelatih Korea Selatan di Asia Tenggara menjadi harapan baru, bukan hanya buat negara yang dilatih, tapi juga sepak bola di kawasan ini. Para pelatih asal Korsel menaikkan taraf tim-tim di Asia Tenggara. Sinteyong yang membawa timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 menjadi contoh. Bisa jadi para pelatih Korea Selatan ini akan menjadi aktor yang membangkitkan harapan masa depan sepak bola di Asia Tenggara. Siapa tahu akan seperti itu, ya kan football lovers?